Saya tidak ingin basa-basi karena saya yakin Anda sedang sibuk. Angga terkekeh kecil. Saya tidak lebih sibuk dari Anda. Kelakarnya lalu memanggil waiter dan meminta Davin untuk memesan makan siang. Sesaat Davin membuka buku menu dan menyebutkan kepada waiter makanan yang ia pesan. Begitu pula dengan Angga. Apa ini tentang jingga? Tebak Angga. Sesaat setelah kepergian pegawainya, Davin menarik nafas panjang dan menggembuskannya perlahan-lahan. Saya sudah mendengar kisah Anda dan Jingga saat kalian masih sama-sama remaja. Angga tersenyum kecil. Iya, kami menghabiskan waktu bersama di rumah sakit sekitar 3 minggu. Ia tampak mengingat-ingat. Ya, sekitar itu. Saya penasaran mengenai perjalanan Anda sampai bisa kembali beraktivitas normal seperti sekarang. Apa maksud Anda adalah kaki saya? Davin mengangguk. Apakah pembahasan itu akan mengganggu Anda? Tidak. Angga kembali terkekeh sambil mengibaskan tangannya di udara, lalu bersandar di kursi dan kembali berkata dengan tatapan mengenang. Angga mulai menceritakan pengalamannya yang jatuh dari lantai 5 sebuah gedung persis seperti yang Davin dengar dari Jingga kemarin siang. Usaha ibu saya sedang gulung tikar saat itu, jadi saya hanya mendapat pengobatan di rumah sakit kecil. Lanjut Angga. Saya hampir putus asa karena dokter memvonis kedua kaki saya akan lumpuh permanen. Tapi kehadiran Jingga dan kata-kata yang dia ucapkan pada saya saat itu mampu membuat saya bertahan. Davin terdiam tanpa berniat menyela penuturan Angga. Orang tua saya sudah bercerai. Beberapa bulan setelah saya keluar dari rumah sakit itu, ayah saya datang kepada kami, lalu dia membawa saya ke Italia untuk bertemu dengan, katanya, salah satu dokter ortopedi terbaik dunia. Angga menjeda ucapannya dengan tawa kecil. Saat itu saya nggak percaya dokter itu mampu menyembuhkan kaki saya, karena hampir 10 dokter yang kami temui mengatakan kalau kaki saya sudah tidak ada harapan untuk kembali normal. Tapi walaupun begitu, saya tetap berharap pada dokter itu, namanya Eugenio. Sampai akhirnya saya mau menjalani operasi bersama dia, dan seperti sebuah keajaiban operasinya berhasil, dan beberapa bulan kemudian saya bisa berjalan dengan normal. Benar-benar sebuah keajaiban. Raut wajah Angga tampak bahagia saat mengatakannya. Davin seketika menegakkan punggung, lalu menyuarakan pertanyaan yang menjadi alasannya datang kemari. Di mana saya bisa menemui dokter itu? Maksud saya, dokter Eugenio. Apa Anda ingin membawa Jingga menemui dokter itu? Iya, sahut Davin dengan cepat. Walaupun kemungkinannya hanya 1%, saya ingin membuat kaki Jingga bisa kembali normal. Dan akhir-akhir ini saya sedang berusaha mencari dokter untuk menangani Jingga. Lalu kebetulan saya bertemu dengan Anda, Pak Angga. Anda benar-benar suami yang sangat perhatian. Angga tersenyum kecil. Pak Davin pasti sangat mencintai Jingga. Apa saya benar? Davin tertegun. Ia merasa tertampar dengan ucapan Angga, sebab kenyataannya Davin selalu kejam pada Jingga dan tidak seperhatian itu. Lalu cinta, Davin sendiri tidak mengerti dengan perasaannya. Hanya saja ia merasa tersiksa dan sangat kehilangan saat Jingga meninggal dunia di kehidupan sebelumnya. Lalu di kehidupan sekarang, Davin merasa sangat bahagia saat bertemu kembali dengan Jingga. Jantungnya bahkan sering berdetak cepat saat bersama wanita itu. Dokter Eugenio, dia dokter hebat. Saya rasa membawa Jingga menemui dia adalah langkah yang tepat, ucap Angga membuyarkan lamunan Davin. Tapi saya dengar-dengar bulan ini dia akan pensiun.
Pensiun? Davin terkejut. Angga membenarkan. Ia menyebutkan nama rumah sakit tempatnya dulu dioperasi di Italia. Lalu ia menunjukkan wajah dokter Eugenio yang masih tersimpan di ponselnya setelah sebelumnya Angga memintanya dari ponsel sang ibu. Pukul 2 siang, Davin kembali ke kantornya. Ia membuka MacBook dan mencari nama dokter Eugenio di laman pencarian dan ketemu. Seperti kata Angga, dokter itu memang mendapat julukan dokter ortopedi terbaik dunia. Hingga kini, wajahnya di internet sudah terlihat menua. Dengan rambut memutih, Eugenio memiliki rumah sakit ortopedi sendiri. Setelah berpikir cukup lama, Davin lantas menghubungi nomor telepon rumah sakit tersebut. Davin mendapat jawaban customer service di seberang telepon membenarkan bahwa Eugenio adalah dokter sekaligus pemilik rumah sakit tersebut. Namun Davin tidak bisa berbicara dengan Eugenio secara langsung. Davin kecewa. Ya, ia memang sudah memperkirakan hal itu. Sang customer service hanya memberikan alamat email Eugenio pada Davin. Tidak apa-apa, itu sudah cukup, pikir Davin. Lalu saat itu juga Davin menulis pesan pada email Eugenio, memperkenalkan diri, lalu memohon agar mereka bisa berbicara langsung via telepon. Tak lupa Davin menyebutkan kondisi Jingga dan berharap Eugenio bisa meninjau kasusnya. Email terkirim. Davin menghela nafas panjang. Pak Davin, saya sudah mengambil hasil tes DNA dari rumah sakit yang Anda minta, ujar Vincent yang baru saja menghampiri meja Davin setelah sebelumnya mengetuk pintu terlebih dulu. Ekspresi wajah Davin seketika berubah menegang. Ia melihat Vincent menaruh amplop berlogo rumah sakit di hadapannya. Baik, kamu bisa keluar sekarang. Vincent mengangguk, kemudian meninggalkan ruangan tersebut. Dengan perasaan gugup, Davin meraih amplop tersebut. Ia terdiam cukup lama hanya untuk mengumpulkan keberanian. Beberapa detik kemudian, Davin mengeluarkan isi amplop dan membacanya dengan seksama sebelumnya. Davin memang sempat mengambil rambut Oliver secara diam-diam untuk dijadikan sampel tanpa sepengetahuan Jingga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa probabilitas Davin Williams sebagai ayah biologis dari Oliver adalah 99,9%. Davin sempat menahan nafas saat ia membaca inti dari surat tersebut. Tangannya mendadak gemetar, lututnya lemas dan jantungnya berdebar-debar. Dia ayah kandung Oliver. Dia benar-benar ayah kandungnya. Oh Tuhan, betapa bodohnya ia selama ini. Oliver adalah anak biologisnya, tapi Davin menjadi orang pertama yang menyakitinya sejak dalam kandungan. Davin memejamkan mata dengan rahang mengetap. Tangannya kemudian terkepal hingga bergetar. Davin marah pada dirinya sendiri. Ia tak hanya brengsek, tapi juga bejat karena telah mengambil sesuatu dari diri Jingga malam itu, bahkan tanpa ia sadari. Dan dengan bodohnya, Davin selalu menghina Jingga dengan menyebutnya perempuan murahan, padahal Davin sendiri yang menghamilinya. Bodoh, bodoh, bodoh. Davin merutuki dirinya. Ia mondar-mandir di tengah ruangan dengan tangan terkepal dan berkali-kali mengumpat marah. Kepalan tangannya menonjok dingin dengan rahang mengeras memukul meja, lalu mengusap wajahnya dengan kasar sambil membayangkan wajah Jingga yang sendu. Sekarang, apa yang harus ia katakan pada wanita itu? Pukul 8 malam, Davin baru keluar dari kantor. Ia sengaja pulang telat ke rumah, bukan karena pekerjaan, tapi karena ia menghabiskan waktu dengan memikirkan kata-kata yang tepat untuk mengakui pada Jingga tentang apa yang ia lakukan malam itu dan tentang siapa ayah biologis Oliver. Sekarang, Davin berdiri di depan pintu rumah dengan penampilan yang tampak kusut. Ia menekan bel meski tahu kata sandi pintu rumahnya, tapi saat ini Davin ingin Jingga yang membukakan pintu. Tak lama pintu terbuka, terlihat sosok wanita berwajah teduh yang tersenyum kecil menyambutnya. Dev, kamu baru pulang, apalagi sibuk di kantor? Tanya Jingga. Davin mengangguk. Gumamnya, mata menatap wajah Jingga dengan lekat. Kalau gitu masuklah. Kenapa?
Kalau gitu masuklah. Kenapa masih berdiri di situ? Karena aku ingin memandangimu lebih lama, gumam Davin lagi, membuat mata Jinggah mengerjap mendengarnya. Davin menghela nafas panjang, kakinya melangkah maju, lalu ditariknya tubuh Jinggah ke dalam pelukannya. Aku merindukanmu. Jinggah tertegun. Davin mengeratkan pelukannya, membuat Jinggah merasa sedikit sesak. Pelukan itu terasa hangat. Telinga kanan Jinggah bahkan bisa mendengar detak jantung Davin yang cepat. Jinggah mengepalkan kedua telapak tangannya di sisi tubuh. Rasanya ini tidak benar-benar nyata. Pelukan Davin, ungkapan kerinduan Davin, semuanya terasa begitu membingungkan bagi Jinggah. Ada apa, Dav? Jinggah mendongak, menatap mata Davin yang teduh yang tengah memandanginya. Bahkan Jinggah tidak lagi melihat tatapan jijik dan dingin yang biasa Davin layangkan padanya. Ada sesuatu yang mengganggu pikiran kamu? Iya ada, gumam Davin. Boleh aku tahu apa itu? Davin diam sejenak, menghela nafas panjang tanpa melepaskan kedua tangannya yang melingkari punggung Jinggah. Aku merindukanmu, ulang Davin. Itu yang sangat mengganggu pikiranku dari tadi siang. Benarkah? Jinggah bertanya lirik. Kamu nggak percaya dengan kata-kataku? Iya, Jinggah ingin mengatakan itu, namun jawabannya tertahan di tenggorokan. Rasanya sulit sekali untuk percaya bahwa Davin merindukan wanita tak berharga seperti dirinya. Jinggah pikir Davin pasti berbohong. Jinggah merasa dirinya tak pantas dirindukan oleh siapapun. Kamu sudah makan malam? Jinggah bertanya untuk mengalihkan topik pembicaraan mereka. Belum, Jinggah terkejut. Ini sudah jam 8. Aku pikir kamu sudah makan di kantor. Tadinya mau cari makan di luar, tapi mendadak aku ingin makan masakanmu. Jawaban Davin membuat Jinggah seketika terdiam. Aku nggak masak buat kamu malam ini, ucapnya sedikit takut. Karena aku pikir kamu akan makan di luar. Davin terkekeh kecil. Ia melepaskan pelukannya. Lalu kedua telapak tangannya menangkup pipi Jinggah yang mungil. Aku bukan monster, jangan merasa takut dan jangan menatapku dengan tatapan ketakutan seperti itu, gerutunya. Jinggah mengerjak. Perutku lapar, aku ingin makan nasi goreng buatan kamu. Baik, kepala Jinggah mengangguk cepat. Aku bikinin kamu nasi goreng sekarang. Dengan langkah tertatih, Jinggah bergegas menuju dapur. Saat akan membuka pintu kulkas, Jinggah tertegun karena melihat Davin yang tiba-tiba menggendong Oliver di ruangan keluarga yang tak bersekat dengan dapur. Pemandangan yang sangat langka, pikir Jinggah. Sampai saat ini, Jinggah masih belum paham apa alasan Davin mau menerima Oliver dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Namun apapun alasan Davin, Jinggah merasa senang karena kini suasana di dalam rumah menjadi terasa hangat. 20 menit kemudian, Jinggah menghidangkan sepiring nasi goreng di meja makan. Davin menghampirinya. Ia masih belum berganti pakaian karena sejak tadi ia menemani Oliver bermain. Sambil meminum teh hangat, Jinggah memutuskan untuk menemani Davin makan. Duduk berhadapan, sementara Oliver sedang dijaga Arum. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan sama kamu, ucap Davin sambil mengunyah makanan di dalam mulutnya. Jinggah menyesap teh hangatnya sejenak, lalu mengangguk. Boleh tentang apa? Apa ini tentang harta warisan sang kakek? Pikir Jinggah. Jika iya, maka pernikahan mereka tak akan bertahan lama. Lebih lama lagi jika Davin sudah mendapat warisannya. Kalau ada kemungkinan sekitar 1-10% untuk kembali normal, apa kamu mau menjalani operasi untuk kakimu? Seketika Jinggah terhenyak mendengarnya, matanya sedikit membulat, lalu menurunkan kedua tangannya ke bawah meja dan mengepalkannya. Udah gak ada harapan, bibir Jinggah bergetar. Kecelakaannya sudah lebih dari 10 tahun. Mustahil kaki aku bisa kembali normal. Akan selalu ada peluang, Jinggah. Siapa yang bilang begitu? Timpal Jinggah dengan cepat. Apa dokter yang mengatakannya? Davin tertegun. Ia diam dan menghentikan kunyahan di mulutnya sejenak. Aku, jawab Davin. Aku yang mengatakannya.
Jinggah membuang nafas, ekspresi wajahnya berubah keruh. Aku nggak mau membahas sesuatu yang mustahil, Dev. Nggak ada yang mustahil selama kita mau berusaha dan berdoa. Apa menurutmu selama ini aku nggak pernah berusaha dan berdoa? Davin kembali terdiam. Pertanyaan Jinggah membuatnya mati kutu. Ia kembali memasukkan makanan ke mulutnya sambil berpikir. Jinggah membuang muka. Hatinya mendadak terasa perih. Membahas kakinya yang cacat merupakan sesuatu yang sangat sensitif baginya. Apalagi jika pembahasan itu adalah sesuatu yang mustahil dan memberinya harapan yang sia-sia. Aku tahu kita memang gak bisa membandingkan kondisi Angga dengan kamu, Davin berkata dengan hati-hati. Tapi dari kasus Angga, kita jadi tahu kalau sebuah keajaiban itu ada, Jingga. Iya, Jingga tahu, tapi kasusnya dengan Angga sangat berbeda. Kaki Angga masih bisa dibetulkan karena saat itu Angga masih dalam fase perawatan. Sedangkan Jingga sekarang ibarat kata tulangnya sudah kuat, sisa-sisa kecelakaan itu sudah tidak ada selain cacat dan bekas luka. Tentu akan sangat sulit memperbaikinya lagi, bukan? Kamu ingin aku melakukan operasi supaya kaki aku bisa berjalan normal, Dev, gumam Jingga. Dengan tanpa ragu, Davin mengangguk. Iya, aku ingin. Kenapa? Sela Jingga. Iya, Jingga menatap Davin dengan tatapan terluka. Kenapa kamu ingin melakukannya? Ulangnya sekali lagi sambil mencengkeram pakaiannya. Karena kamu malu punya istri cacat seperti aku. Davin seketika menegakkan punggung. Enggak, bukan begitu maksud aku, sergahnya. Aku sama sekali enggak malu, Jingga. Benarkah? Kepalan tangan Jingga bergetar. Lalu apa kamu lupa? Dari awal kita menikah, kamu selalu mengatakan kalau kamu malu memiliki istri yang cacat. Tenggorokan Jingga tercekat dan sakit. Kamu juga selalu menyuruhku untuk jauh-jauh dari kamu. Jangan berjalan di samping kamu dan jangan menghadiri acara-acara apapun di luar acara keluarga inti karena kamu malu dilihat orang lain. Lalu sekarang kamu dengan begitu yakin mengatakan kalau kamu nggak malu. Jinggah mendengus pelan dan matanya terasa memanas. Kamu pikir aku akan percaya begitu aja sama ucapan kamu, Dev? Seketika itu juga Jingga berdiri. Davin tercenung mendengar setiap kata-kata yang terlontar dari mulut Jingga. Kenyataan dirinya sangat kejam di masa lalu memang tidak bisa ditepis begitu saja. Ia sudah banyak meninggalkan luka di hati wanita itu. Sekarang aku mengerti alasan kamu berubah akhir-akhir ini. Suara Jingga terdengar bergetar. Davin mendongak menatap sendu pada sorot mata Jingga yang tampak terluka. Kamu bersikap baik sama aku, sama Oliver. Kupikir kamu sudah benar-benar berubah, lanjut Jingga. Tapi ternyata tujuan kamu adalah ini. Kamu sedang membujukku dengan sikap baik kamu supaya aku mau memperbaiki kakiku biar kamu gak merasa malu lagi. Jingga, timpal Davin dengan cepat. Suaranya terdengar rendah. Jangan menyimpulkan semau kamu. Aku berubah menjadi seperti ini karena alasan lain. Lalu apa alasannya? Sela Jingga dengan dada yang naik turun karena emosi. Katakan padaku apa alasanmu supaya aku mengerti. Davin kembali terdiam, lalu mengusap wajahnya dengan kasar. Kalau aku mengatakan alasanku yang sesungguhnya, kenapa aku berubah, kamu mungkin gak akan percaya. Kepalan tangan Jingga semakin kuat. Jawaban Davin sama sekali tidak membantu mengubah prasangkanya terhadap Davin. Jingga kecewa pada pria itu. Lalu detik itu juga Jingga meninggalkan Davin dengan langkah tertati-tati. Jingga mempercepat langkahnya karena ia yakin Davin tengah memandangi cara berjalannya saat ini yang amat menyedihkan, dan itu membuat Jingga benar-benar merasa malu. Jingga ingin segera menghilang dari pandangan pria itu secepatnya.